Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mugaru lovers, jumpa lagi sama aku Shiril, presenter Mugaru. Aku ada info bagus nih buat kamu. Apakah tentang MBG? No, lupakan tentang MBG karena banyak yang keracunan. Tapi tentang diskon 5 juta buat kamu yang daftar SPMB di SMP Muhammadiyah 3 Baru, Jalur Inden. Emang sampai kapan sih Jalur Inden dibuka? Nih, catat baik-baik ya, sampai 30 November 2025. Tapi kan aku masih mau daftar negeri, Kak. Atau membandingkan dengan sekolah yang lain, Kak. Oke, no problem. Kalian boleh daftar negeri dulu, membandingkan dengan sekolah yang lain. Nanti kalian akan jadi tahu mana sih sekolah yang paling bagus. Buat kamu yang mau bandingin, nih aku kasih tahu cara bandingin sekolah yang paling simple. Yang pertama, lihat YouTube-nya. Jangan-jangan upload kontennya udah 1 tahun yang lalu. Yang kedua, lihat websitenya. Ada atau enggak websitenya? Diupdate atau enggak? Desainnya bagus atau enggak? Lalu informasinya lengkap atau enggak? Kalau 4 ini enggak ada, masa kayak gitu mau dibilang bagus, Rek? Yang ketiga, dilihat sosmed lainnya. Facebook ada atau enggak? Instagram ada atau enggak? Lalu TikTok ada atau enggak? Kalau ketiganya ini ada, dilihat aktif upload kegiatannya atau enggak. Kalau enggak aktif, ya mosok kayak gitu dibilang oke, Rek? Tapi loh Kak, kata Mama, sekolah anu ini bagus walaupun gak ada sosmednya. Ya mungkin itu bagus di zaman mamamu sekolah dulu. Kalau sekarang enggak sih kayaknya. Sebenarnya ada loh cara yang lebih simpel untuk nentuin sekolah itu bagus apa enggak. Yaitu lihat iklannya, plagiat atau enggak, tekstual apa enggak. Kalau masih ngikutin yang ada di FYP TikTok, ya bagus sih, tapi itu plagiat loh. Masa sekolah yang bagus bisanya cuma plagiat? Oke, kesimpulannya, silahkan bandingkan sosmednya Mugaru sama sosmednya sekolah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Pasti Mugaru adalah sekolah yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin sedikit ya pesertanya ya, dan insya Allah nanti semakin lama akan semakin habis ya. Dan dulu pernah ada berapa itu? Ada 37 tinggal 1, 27 tinggal 1. Itu udah biasa di presenter. Kenapa? Karena siksaan demi siksaan akan terus Pak Nur berikan. Supaya apa? Supaya tahu kemampuan kalian yang sebenarnya. Jadi begini Rek, di presenter ini ya, Pak Nur itu akan memberikan tugas ya, tugas sampai batas maksimal kemampuanmu. Batas kemampuan maksimal kemampuan itu dalam ikut lomba. Sebenarnya ini, ketika kamu sudah mulai ikut lomba, itu nanti kamu belajarnya itu akan semakin sungguh-sungguh. Pokoknya anak presenter yang sudah pernah ikut lomba, dia akan tahu betapa kerasnya latihannya ketika mau lomba itu. Sanemu kapok melok lomba ya Num ya? Pernah ikut lomba berapa kali Num? Masih 1 ya? Dan itu gimana latihannya Num? Coba sini Num, mari Num, ceritakan latihanmu ketika ikut lomba news presenter. Ya, yang pastinya itu nanti waktu tengah-tengah pelajaran dipanggil sama Pak Nur, terus latihan, terus kan itu teksnya banyak ya Pak. Nah kita harus ngafalin teks yang dibuat lomba, terus yang dibuat final. Nah itu benar-benar kayak apa ya, capek banget. Nanti belum nanti ngerjain tugas dari sekolah, nah kayak gitu. Capek banget ya, teksnya itu harus dihafalkan ya. Oh luar biasa. Dan kamu kapok ya? Dia kapok, dia ikut lomba. Oke Num, terima kasih Num. Nah ini yang Cahvia, ini versinya yang juara ya.
juara news anchor di SMA Al Muslim. Ya, gimana Cah? Kamu disiksa Pak Nur seperti apa? Sebenarnya kalau menurut saya ya itu bukan disiksa ya. Soalnya aku menikmati waktu disiksa gitu, Pak. Soalnya pertama itu karena emang daripada materi presenter yang lain, aku tuh paling suka di news anchor karena dia itu udah terstruktur rapi, jadi aku tinggal kayak ngikutin alurnya aja gimana. Nah terus kalau misalnya latihan sendiri ya, emang bisa dibilang gila sih ya. Soalnya itu latihannya tuh mulai dari sebelum libur semester ya Pak ya. Libur semester itu, jadi waktu semester itu aku nggak liburan guys, aku tuh ngafalin itu ada sekitar, aku buat sendiri kalau nggak salah waktu itu ya Pak ya. Waktu di Almus itu aku buat sendiri, dan itu aku pokoknya buat sendiri, habis itu ngafalin itu sekitar 3 mingguan. Jadi 3 minggu itu aku nggak liburan, tapi aku ngafalin teks buat lomba itu gitu Pak. Dan akhirnya alhamdulillah diberi kesempatan untuk menjadi juara 2 dalam news anchor di Al Muslim. Yeay. Oh iya, juara satunya nggak masuk. Siapa juara satunya? Oh iya, Kuila juara satunya. Terus Cafia juara 2, juara 3-nya Krikil. Iya benar gitu ya. Oke, terima kasih Caf. Jadi ketika lomba di sana itu ya juara 1, juara 2, juara 3 itu kena Mugaru semua. Dulu pernah ke Jogja ya. Pernah ke Jogja, 3 orang itu dapat 4 piala. Ke Jogja. Waduh, iki latihannya tambah nemen iki rek. Ke Jogja, kita rame-rame ke sana. Kemudian di sana itu nginep di Hotel Malioboro. Jadi keluar dari hotel itu sudah Malioboro, sudah makan-makan di sana, belanja-belanja di sana, dan pulang-pulang bawa ini 4 piala. Dan Pak Nur punya janji sama mereka, kalau semuanya bawa piala, Pak Nur akan mengantarkan kamu pulang sampai rumahmu sendiri-sendiri. Jadi Pak Nur nyetir dari Jogja sampai Surabaya, di setir dewe, tak terno dewe sitok area-area. Dan wah, mohon ini berita yang menyedihkan. Nah, ada satu peserta itu yang diantarkan sama neneknya, yaitu Kak Hanun. Sekarang sudah kuliah kayaknya ya. Dan neneknya itu ikut ke sana mengantarkan. Dan 2 minggu kemudian neneknya meninggal. Mungkin itu perjumpaan terakhir sama Pak Nur neneknya itu. Sampai ke sana loh, Nek. Itu. Kemudian ke mana? Ke Bali. Wah, ini ke Bali luwih seru meneh iki. Ke Bali itu ke Universitas Udayana. Ada 5 anak plus 1 Pak Nur. Naik pesawat bareng ke sana. Ini sejuta kenangan ini ya. Karena apa? Ada 1 anak itu yang nginjak-nginjak iki lho apa jenenge? Sesajen. Diinjak-injak. Sama dia itu diinjak-injak, bawa koper diinjak-injak. Terus teman-temannya itu bilang begini, itu nggak apa-apa virus itu. Virus itu lucu, diinjak-injak semua. Terus kan bulan puasa ke sana itu. Malam-malam dibangunkan sahur dulu semuanya, kemudian pagi-paginya itu lomba. Nah, virus itu tiba-tiba itu nyamperi mejanya panitia dan minta kopi dia itu. Minum kopi dia. Puasa-puasa itu. Sampai akhirnya temannya mokel kabeh. Yang tidak mokel cuma Pak Nur. Dari 5 ini nggak ada satupun yang dapat piala. Tahu anggarannya berapa ke sana? Tapi seru nih, ini sejuta kenangan ini. Terus ke Jakarta. Wah, ke Jakarta keren lagi, Universitas Negeri Jakarta ke sana. Naik pesawat juga. Ada satu anak Mugaru itu yang lucu. Sampai di sana itu dijemput, kemudian diajak jalan-jalan ke Monas, ke gedung DPR, MPR dan macam-macam. Nah, pada saat tiba di Monas, ini Kak Eca ya, nanti mungkin Kak Eca ngelihat video ini ya. Kak Eca itu bilang begini di mobil tuh, ya Allah, saya sudah di bawahnya Monas. Selama ini saya melihat Monas itu hanya di TV-TV dan di buku-buku pelajaran. Sekarang saya sudah di bawahnya. Dia itu seperti itu. Guyu kabeh.
Habis itu ini loh Cah, ini gedung MPR DPR dan ini kantor saya gitu kakaknya, ayahnya Faril itu. Seperti itu. Seru Rek, seru. Ini habis berapa ini? Dari 3 yang ikut, 1 bawa piala, yang 2 nggak bawa. Pak Nur bingung di pesawat itu. Pak Nur tuh mau seneng atau mau susah? Kalau mau seneng ada yang kalah, kalau mau susah kok ya ada yang menang. Sampai akhirnya Pak Nur meneng aja, dari Jakarta sampai Surabaya itu meneng tok. Arek-arek iki yo wajahe kalau Pak Nur meneng yo meneng kabeh, kalau sing rame. Biasanya kan umek arek presenter iku. Nganti-anti lu kwek iku meneng kabeh iki sampai kene iki. Luar biasa. Jadi begitu Rek. Kalau kamu sudah ikut lomba, judulnya ikut lomba, wes salah. Mungkin 10 kali lipat kamu itu belajarnya lebih gila. Gimana nggak gila? Ya Num ya, menghafalkan 2 teks yang panjang-panjang. Bayangkan itu. Raya ikut. Raya nggak Karina juga ikut ya? Ikut ya kan? Ikut tapi nggak menang ya? Dua teks berita panjang-panjang. Ada 1 yang luar biasa itu, Nazareta. Nggak apa-apa, nanti kalau Nazareta melihat ini biar jadi inspirasi ya, Nazareta ya. Nazareta itu ikut, dia itu menghafal cuma 1 teks. Dia itu nggak punya ekspektasi, wah ini kok saya nanti masuk final. Enggak punya sama sekali. Yang dihafal cuma 1 teks. Ternyata ketika diumumkan dia itu lolos final, dan teks yang kedua dia nggak hafal sama sekali. Waduh, luar biasa. Terus pokoknya melok lomba deh, melok lomba. Dan lomba tingkat SMP itu jarang-jarang. Adanya itu hanya di Mamda Edukom dan Al Muslim. Yang lainnya itu SMA, mahasiswa dan Mugaru itu biasanya mencari lomba itu dengan memanipulasi data. Seharusnya itu umurnya 15 tahun minimal, ada yang 14 tahun. Ini gimana ini Pak, nggak bisa ikut lomba, tulisan 15, Pak Nur tanggung jawab. Akhirnya direkayasa. Akhirnya menang juga, menang tingkat mahasiswa, tingkat SMA itu menang. Kalau nggak ikut mereka, kita nggak akan bisa ikut lomba. Nah, karena ilmu presenter, ilmu public speaking ini sangat penting, gitu. Ikuti dengan sungguh-sungguh. Mau jadi apapun nanti kalian itu pasti akan dipakai ilmunya itu. Mau jadi ustadzah itu penting banget, ya. Ustadzah Kaila. Ini Pak Nur kasih nama sekarang ya. Keke. Keke. Yo Keke. Kaila, kayak gitu kan Pak Nur ini kan ini apa namanya, lidahnya ini kan sudah kesulitan. Yus Keke namanya. Mbok seneng mbok ora wae ke ngono. Pak Nur Keke ya. Oke. Bagaimana Pak seandainya ini presenter ini habis anaknya? Ya udah masalah, dulu itu tinggal satu dan Pak Nur tambah enak tugasnya. 1 iku wae dijak podcast, dijak nganti-nganti macam-macam. Ya. Kenapa sih Rek? Karena semakin hari itu semakin menantang materi ekskulnya itu, dan itu butuh konsentrasi. Kalau latihannya tidak begini, nanti kamu nggak akan cepat naik kemampuanmu itu. Ya, kalau yang paling akhir ini Pak Nur dapat berita itu anak-anak presenter itu yang sudah lulus gitu, itu ternyata jadi orang-orang penting di sekolahnya. Amoy, betul ya? Amoy itu jadi orang penting di sekolahnya itu. Aziza, yang duta itu loh, duta narkoba kemarin itu loh ya. Itu alumni presenter. Bukan alumni presenter sih, alumni Mugaru. Kalau presenter nggak ada alumninya. Ayo, sini, Nis. Kemudian ada siapa lagi yang presenter ya, yang Namira jadi apa? Apa itu? Wakil ketua MPK. Iku. Terus apa mana? Cintara. Oh.
ketika mereka sudah di SMA, sudah latihan public speaking seperti ini, mereka akan siap dihadapkan dengan keadaan seperti apapun, siap. Ditekoi iki isok muni, gitu. Ditanya itu bisa bunyi. Jangan seperti wakil presiden, ya. Wakil presiden ditekoi, tekoane wapi, sing nekoi jenderal pisan. Monggo silakan. Udah bertemu. Aduh. Ya Allah, itu belajar presenter Mugaru dulu itu. Iya, masuk wakil presiden seperti itu. Terus siapa lagi? Macan jadi apa Macan? Belum kelihatan Macan. Dulu ada Nanda itu sekolah di SMK Telkom Sidoarjo. Dulu presentasi ke sini bersama dengan 6 temannya. Teman-temannya ini Pak tanya semua, seterkenal apa Nanda di Telkom? Dia terkenal banget Pak. Pokoknya belum disebut siswa Telkom kalau belum kenal Nanda. Sekarang dia ke Jepang. Ya, nggak tahu ke Jepang ngapain juga nggak tahu. Mungkin jadi TKI atau apa gitu ya. Tapi yang jelas ke Jepang dia. Oh iya. Kak Eca jadi duta kampus Nanti kita hadirkan ke sini. Kapan-kapan Pak Nur itu pengen begini. Yang presenter Mugaru yang dari angkatan pertama itu kumpul di sini biar menginspirasi kalian. Ternyata seperti itu manfaat dari belajar presenter itu. Kalau Kak Eca punya prinsip begini, ketika Pak Nur tanya ya, Ca, kamu kalau di SMA itu biar terkenal gimana Ca? Saya ini Pak, aktif di OSIS, nge-MC. Terus saya ini punya prinsip Pak, kamu harus kenal sama saya. Jadi teman-temannya Semanisda, tahu Semanisda ya? SMA Negeri 1 ya, Sidoarjo, itu kenal semua sama Kak Eca. Kak Anissa juga. Berdua ini kok sama-sama ya? SMP-nya sama-sama Mugaru, ekskulnya sama-sama presenter, SMA-nya sama-sama Semanisda, kuliahnya sama-sama di UNESA. Berdua ini kemana-mana, nilainya itu selisih sedikit. Nanti akan Pak Nur undang di sini ya, Insya Allah akan Pak Nur undang di sini. Kalian akan belajar bagaimana caranya berpakaian, bagaimana caranya teknik wawancara, bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi yang masih tersisa ini terus semangat, karena ilmu public speaking itu sangat penting ya. Karena anak-anak yang di luar presenter ini berusaha untuk meniru kita. Ada anak yang sering podcast itu ya. Ketika Pak Nur tanya, kamu belajarnya dari mana? Sering lihat YouTube-nya anak presenter, gitu. Kemudian teman-teman kita yang di Mulia Muhammadiyah 5 Tulangan, kemarin Pak Nur kesana, itu didatangi sama 3 anak. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam. Ya boleh kabarnya deh. Pak Nur udah lupa. Wah, Pak, baik Pak, alhamdulillah. Mulia sekarang itu punya radio sekolah Pak. Wah, hebat Rek. Terus apa hubungannya sama Pak Nur? Loh, dulu kan Pak Nur yang ngisi materi dulu. Dulu pernah ngisi materi ke sana dan dia punya radio sekolah sekarang. Jadi kalau istirahat, seluruh siswa dan guru itu mendengarkan radio sekolah itu. Pada waktu ke sana itu kan pas ujian ya. Jadi Pak Nur nggak sempat untuk mampir ke studionya. Jadi di luar presenter itu banyak yang pengen seperti anak-anak presenter gitu loh. Makanya jangan sampai kalah sama anak-anak yang di luar presenter. Coba kalau ada waktu luang temui Pak Nur, Pak saya mau ngonten, enggak apa-apa. Yang Pak Nur tawarkan itu semua siswa Mugaru. Yang nyamperi Pak Nur siapa? Coba Via 8B. Wih, itu gila banget itu anak itu. Baru pas lagi ngetik. Assalamualaikum Pak, saya mau podcast. Sampai siapa? Sama teman saya. Engkau lagi dicas iki anu nih, awal kamerane seperti itu. Dan dia podcast di sana itu. Sama kemarin sama Aldi sama itu. Nggak tahu apa isinya, Pak Nur juga nggak tahu, semuanya upload gitu aja. Iya. Nggak Pak Nur kasih tema. Dan itu gila loh, Rek. Gila. Karena 2 jam pelajaran itu Pak Nur tinggal, Pak Nur bilang, pokoknya jangan sampai selesai sebelum Pak Nur datang ke sini lagi. 2 jam pelajaran Pak Nur ngajar. Pak Nur ke sana itu masih ngomong deh itu.
Kalau sampai selesai Pak Nur belum sampai sini, kamu nggak boleh podcast lagi. Ternyata banyak materinya itu, nggak tahu tuh. Kamu simak aja itu materinya apa ya. Pak Nur nggak lihat itu ya. Jadi seperti itu, semangat. Anak-anak di luar presenter sudah belajar ke video-video kita, dan ada alumni Mugaru yang ikut lomba di UNESA, lomba baca berita di luar presenter itu. Dulu nggak ikut presenter, ketika SMA-nya dia itu ikut lomba. Kok jadi aneh gini gitu loh. Video ini aneh gitu loh. Tapi mungkin terinspirasi dari anak-anak presenter juga. Oke, hari ini kita akan praktek stand up comedy. Coro gampangane stand up comedy apa ya? Cerita lucu, gur ngono tok lho asline. Cuma kan bahasane kan ben delok wali murid ngono ya. Stand up comedy. Wah, keren. Padahal ya iki lho artine iki lho. Cerita lucu iki. Cerita sing lucu. Mbok kamu dari Google juga boleh, atau cerita dalam kehidupanmu juga boleh. Sing penting kamu berdiri di sini itu dilihat banyak orang dan kamu ngomong. Mbok lucu mbok gak bukan urusan. Sing penting kamu ngomong. Karena biar pinter ngomong, latihannya harus ngomong. Kok gila tambahan? Latihan gila. Latihannya harus ngomong. Biar pinter nulis, latihannya nulis. Biar pinter nyanyi, latihannya nyanyi. Biar pinter ngobrol, latihannya ngobrol. Lah ini enggak ya. Kadang-kadang ini biar pinter ngomong dilatih nulis. Ya gak iso ngomong arek-arek itu. Temannya Pak Nur curhat itu begini, bro, awakmu nek ngajar presenter ki ya apa sih kok arek-arek kok pinter-pinter iku? Ya dilatih ngomong. Wah, aku iku tak kon gawe teks sik ya, bro. Dadi anak-anak iki ya satu hari ngono iku dikon gawe teks sik. Lho ya gak iso ngomong iku anak-anakmu iku. Nek pengen pinter ngomong lah aja latihan nulis, latihan ngomong gitu loh. Gak ono gaene moro-moro ning latar ya, atau di teras rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hari ini sangat luar biasa ya. Ini di pagi hari ini saya mau ikut ekskul presenter karena sudah ditunggu sama teman-teman di sekolah, dan kali ini saya akan membawakan stand up comedy atau cerita lucu supaya teman-teman saya terhibur. Ngomong-ngomong dewe gak ono sing ngongkon, gak ono sing ngomong-ngomong dewe. Kalau sudah ya tadi yang disampaikan Cavia tadi, gila, nek wis rada gendeng ini iki sudah dekat dengan bisa. Kalau belum gila masih jauh antara utara dan selatan. Pokoknya nek wis gila, sering marani Pak Nur kepengen ngonten. Waduh, wis cepet terkenal. Wis ta? Cepet terkenal. Ya ngono ya. Wis pokoke aja mikir nih, engko gak lucu karo sing guyu. Jarno wae, guyu-guyu dhewe. Guyu-guyu dhewe. Iya. Itu. Jadi kalau kamu jadi guru misalnya ya, terus garing ngono ya. Garing. Ya bener siswa-siswamu meneng tapi ya ngono stres gitu loh. Tapi nek diselingi karo guyon, ono lho wong sing gawe guyon iku gak guyu arek-arek. Garing ngono iki. Maksudnya piye to iki? Gak guyu to, gak guyu gitu. Tapi aja mikirno guyu apa gawe kanca-kancamu ya. Nek kancamu gak guyu, guyu dhewe. Yang sudah bisa tertawa suaranya cuma Kaila. Kaila ini ngobrol sama Pak Nur ngekek-ngekek dia. Kek. Wah iki loh kan ya. Dari sekian banyak ini nggak ada yang tertawa keluar suaranya kecuali Kaila. Bener ini. Coba tan guyu tan. Ngono iki lagi. Kita lagi. Kalau Kaila dulu latihannya Pak Nur ya ketawa deh sama gurunya Pak Nur gini. Latihan guyu Nur. Awak mulai jadi penyiar utawa jadi MC kudu iso guyu. Guyune kuwi guyu ngekek. Kula mboten saged, Pak. Ayo kudu guyu. Waduh gak guyu, tambah stres Pak. Waduh guyu. Ternyata cara guyunya itu, guyu itu kan ada yang gini ya. Hahaha. Hehehe. Kan ngono ya. Tinggal latih.
ketemu sama orang lain. itu kan acting ya. Tapi kalau secara alami itu nanti keluar sendiri. Ketika dibutuhkan itu akan keluar sendiri. Loh, kan elek kan gujune kan. Jadi loro asma. Oh, kali nek guyune elek. Guyu iku mahal. Dalam ilmu public speaking. Oke ya. Sekarang Pak Nur tunjuk satu yang akan memulainya. Siapa ya ini ya? Pak Nur ini melihat ada yang punya kemampuan kalau seperti ini. Unik kemampuannya itu. Nuha iki. Kemampuannya itu unik. Ketika disuruh bikin teks sendiri, delok nolak aneh-aneh itu. Oke Nuha ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Jumpa lagi sama aku Nuha. Presenter Mugaru. Nah, jadi hari ini aku mau stand up komedi tentang MBG. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak apa itu MBG? Iya bener, MBG itu makan bergizi gratis. Tapi ya, akhir-akhir ini banyak yang bilang itu singkatannya tuh salah. Katanya ya, singkatan MBG yang bener itu makan beracun gratis. Waduh, beracun rek katanya rek. Nah, terus abis gitu kalian itu katanya itu MBG itu biar bikin siswa makin sehat ya. Tapi realitanya yang sehat itu malah pihak UKS-nya. Karena apa? Karena setiap jam istirahat, waduh kerjaannya UKS tuh banyak rek. Karena ya apa ya? Karena sakit-sakitan itu. Nah terus abis gitu kalian tahu kan lauknya MBG. Nah lauknya MBG menurut aku itu pelit banget. Kalian tahu pelit banget. Nasinya tuh kayak 5 sendok, tapi lauknya itu kayak setengah sendok ya. Bayangin coba. Nah, aku tuh punya temen. Dia itu di Jawa Tengah tinggalnya. Dia tuh udah dapet MBG. Nah, temenku pas habis makan MBG tuh bilang kayak gini. Nuha, perutku lo anget banget. Ya udah aku jawab lah. Hah? Kenapa anget? Sehat tak habis makan MBG? Enggak, perutku itu loh rasanya ya kayak mencerna sistem pencernaan aku gitu katanya rek. Ya, jadi kayak pencernaannya tuh kayak di loading gitu loh. Nah terus abis gitu ya, jujur ya menurut aku tuh MBG itu salah satu program yang menarik gitu. Menurut aku tuh menarik. Tapi ya menurut aku ya MBG itu bukan cuman bergizi di niatnya doang, tapi juga harus bergizi di perutnya. Karena apa ya? Kalau sekarang itu kan banyak kasus-kasus ya. Menurut aku itu nanti tuh nggak bakal jadi Indonesia Emas 2045, tapi malahnya jadi Indonesia masuk IGD 2045. Coba bayangin rek. Ya Allah. Nah segitu dulu ya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Siapa Pak? Tunggu aja. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Rek, sebelumnya selamat pagi nih buat teman-temanku yang pagi hari ini tuh cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan buat adik kelas yang sangat imut-imut ini ya, dan buat Pak Nur yang sangat kita semua cintai. Oke Rek, ada yang tahu nggak sih pembahasan pada pagi hari ini tuh apa? Ada yang tahu nggak? MBG.
MBG ini ada banyak spekulasinya. Ada yang bilang makan bergizi gratis, ada yang bilang makan belatung gratis, ada yang bilang makan baut gratis, ada juga nih yang bilang makan beracun gratis. Jadi yang bener tuh yang mana sih? Makan baut, makan belatung, atau makan racun? Yang mana? Oke, jadi MBG ini paket lengkap dari ketiganya. Ada belatungnya, ada bautnya, ada racunnya juga. Tapi itu cuma di beberapa sekolah aja ya. Tapi yang diberitain itu rata-rata yang kena racun, berarti kan banyak nih. Nah, kalau dalam bahasa Maduranya tuh gini orang beri ngakan soreng tuan aja ya. Sehat, tapi pas depak ke sekolah aja beringat kakan aja searacon. Coba pikir de remah iya mate ya kan. Jadi apa ya, orang ria lah beringakan soreng tuan aja sehat, sayur, buah-buahan, tapi depak ke sekolah berikan aja racon. Coba mending gak usah ngakan MBG aja mak. Jadi apa ya, racun kabeh wah. Jadi tak usah wah. Dari masih mon sing akan MBG jireng atas tak rapa tak neraga baik tak rapa ya. Apa namanya? Mon sing akan MBG jireng atas. Sepejabat-pejabat itu tak rapa. Jiji sing keracunan. Ria. Setane laga baik keracunan. Lemah. Mending gak usah akan MBG. Arah apa? Mending dibi rakang akan dibi daripada daripada melembek daripada akan MBG saya tak sehat kan. Oke, kalian paham gak Jadi bahasa Maduranya tuh gini MBG ngakana kakanan jenisnya sing demebede polana makanan yang harusnya sehat itu tuh jadi malah ada belatungnya. Jadi dia tuh malah mengada-adakan belatung terus beracun juga gitu kan. Kayak apa yang disampaikan sama Kak Nuha tadi, kita tuh kayak makan pencernaan diri kita sendiri. Jadi mon cak Maduranya dia dema berdoa mending tak usah rapa ada yang dalam macaan gak usah lah gitu kan. Jadi menurutku MBG ini udah keren banget tapi kenapa MBG ini malah banyak yang keracunan gitu? Kalau misalkan MBG ini dimakan ya sama orang-orang atas, sama pejabat-pejabat yang nyuruh buat MBG, it's okay kan, mereka yang keracunan gitu kan. Tapi MBG ini malah dikasih makanan ke kita yang nggak tahu. Kayak cacana Pak Nur tadi ya, Pak Nur dia ngomong mate, iya lakar, saya akan MBG rata-rata mate, nih kan. Jadi tak usah kan MBG, apa ada ya kan. Oke, kalian paham nggak? Enggak. Jadi yang tak maksud itu ngapain kita tuh makan MBG gitu kan? Apa yang kocak itu apa yang dibilangin sama Pak Nur tuh udah bener kalau misalkan MBG tuh buat kita mati gitu loh. Karena kan kalau misalkan terus-menerus kita dikasih makanan yang beracun gitu kan, itu kan ya siapa yang mau makan gitu kan Terus kalau misalkan emang ya di sekolah-sekolah besar kayak misalnya di Jakarta itu aman-aman aja, tapi coba yang di pelosok-pelosok malah ada belatungnya. Terus kalian tahu yang disebarin MBG itu apa? Spaghetti, burgernya tahu gak isinya apa? Isinya tuh kayak kulitnya babi, tahu gak sih? Tipis, warna pink, bulat. Bahkan ada pejabat yang sampai nggak mau nyebut itu tuh sebagai daging karena itu bukan kayak daging itu tuwipis. Kalau misalkan bahasanya itu mungkin itu ham ya, ham atau bisa dibilang kornet gitu kan. Tapi kan itu sangat tidak bergizi, itu loh daging buatan gitu loh, ngapain dikasih ke kita? Ya itu malah bikin apa ya, usus buntu kan. Jadi oke mungkin segitu aja dari aku. Semoga kalian tuh paham apa yang aku sampaikan barusan dengan sedikit-sedikit bahasa Madura yang oke gitu kan. Akhirnya aku Karina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sudah pada tahu kan aku mau ngomongin apa pada pagi hari ini? Tahu kan? Jadi ya seperti kakak-kakak sebelumnya aku bakal ngomongin tentang MBG. Nah, MBG ini sebenarnya termasuk proker, bukan proker ya, tapi kalau gampangannya tuh proker gitu loh. Proker pemerintah yang sebenarnya tuh bisa dibilang bermanfaat banget buat masyarakat sekitarnya. Tapi cara pelaksanaan eksekusinya tuh kurang mateng gitu loh, Rek. Jadi kalian bayangin ya, kalian tuh dapat makanan dari pemerintah itu udah lengkap dari nasi, pokoknya protein dan lain sebagainya, serat, vitamin itu juga ada. Tapi bayangin kalian tuh dapat buah. Kalian tahu semangka kan, Rek ya? Tahu kan? Semangkanya setipis tisu. Kalian bayangin bentar ya. Nah, semangkanya itu cuma setipis ini doang. Bayangin, cuma setipis maskerku doang. Ini bahkan lebih tebel kayaknya. Jadi kalian makan itu airnya udah nggak kerasa. Jadi kayak ya udah makan gitu doang. Tapi alhamdulillahnya teman-teman kita ini semua pada unik-unik. Kalau mereka itu lagi nggak suka sama MBG yang dikasih, mereka bungkus, mereka bagiin keluar sekolah. Jadi mereka bungkus di plastik, habis itu mereka itu ke jalanan. Kalau misalnya ngelihat ada orang yang membutuhkan itu kayak, ini Pak, iya silahkan gitu. Kan lucu gitu loh, Rek ya. Kayak udah nggak semenarik itu sehingga bakal dikasih ke orang lain. Nah, terus lucunya lagi, aku tuh baru tadi pagi ngeliat, Rek, di FYP TikTok itu ada yang mereka itu bawa panci, bawa kompor ke sekolah. Habis itu MBG itu jadiin satu, dimasak, habis itu dimakan bareng-bareng. Jadi emang kayak apa ya, eksekusinya itu tidak semengenakan itu sehingga anak-anak itu berubah jadi positif. Jadi sebenarnya walaupun MBG ini tuh untuk kesehatan, tapi aku tuh menemukan manfaat lain, yaitu untuk melatih otak para siswi-siswinya bekerja keras sehingga mereka itu bisa mengkonsumsi makanan yang layak. Nah, seperti itu. Jadi ini tuh sebenarnya kayaknya pemerintah itu pengennya kita biar bisa ngelatih otak kita sehingga kita tuh siap untuk dunia kerja gitu, Rek. Jadi kita harus berterima kasih juga kepada pemerintah yang sudah memberikan kayak latihan buat kita biar berpikir keras, walaupun sebenarnya tujuannya bukan itu dan akhirnya yang menemukannya juga para siswa-siswinya. Jadi mungkin itu aja yang aku bisa sampaikan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kalian mau makan MBG? Temanku lo sakit perut. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Re, gimana kabarnya di Sabtu pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, nah semoga kabar kalian baik semua ya teman-teman. Apalagi sekarang tuh kan lagi musimnya MBG, makan bergizi gratis. Nah, awal-awal ada tentang MBG ini guys, aku tuh kayak mikir, wah ini makan bergizi gratis dan aku tuh berharap banget buat dapet. Karena kata gratis itu punya 100 keajaiban. Orang bisa tiba-tiba lari 100 meter karena ada kata siapa dulu yang cepat nanti akan dapat bubur gratis. Padahal cuma bubur doang loh. Padahal kalau disuruh lari waktu jam olahraga pasti ngeluh kayak gini, Pak, Bu, saya tuh udah capek. Nah, karena di Mugaru kan belum dapat MBG. Nah, aku tanya nih sama teman-teman aku yang udah dapat MBG. Kata mereka ini bukan MBG guys, tapi ajang cari harta karun. Karena apa? Lauknya itu ngumpet di bawah nasi. Itu kayak introvert takut terkenal katanya temen-temenku kayak gitu. Jadi aku tuh ya pikir, oh iya bener ya, yaitu ajang cari harta karun. Harus dikeruk-keruk dulu lah baru ketemu deh taunya. Setelah itu ya teman-teman, ya sebenarnya kita tuh harus apresiasi. Tapi kenapa kita tuh dikasih yang nggak layak ya? Jadi dipuji yang nggak pantas, dihina yang nggak pantas. Ya udahlah intinya itu. Nah,
MBG ini juga ngajarin kita buat bersyukur. Karena awalnya kita tuh cuma sangunya mie instan, sekarang udah ada lah kasih tempe, tahu, sayur, ya ada nasinya. Meskipun itu ya dikit banget. Nah seperti itu ya teman-teman. Udah itu sekian dari aku Sanu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya aku sih ini bingung ya cerita lucu, karena kalau ngelucu ini agak kurang, entah apalagi tentang MBG nih. Nah, tapi menurutku nih ya, MBG ini emang bener namanya tuh makan beracun gratis. Karena sampai saya tuh tadi membaca ada tips cara untuk mengatasi anak yang beracun makan MBG. Berarti kan udah kayak hal yang wajar gitu ya, misalnya anak yang makan MBG itu terus dia keracunan. Nah terus MBG ini emang tujuannya untuk memberi makan anak-anak Indonesia yang di dalam pelosok. Tapi yang di pelosok itu malah dikasih kayak lauk-lauk yang gak jelas kayak dikit-dikit, terus malah yang banyak yang di pelosok tuh yang ini beracun. Malah yang di kota itu malah yang di kota itu malah ini. Makanya kayak apa itu, ada steak kan, ada steak, burger dan lain-lain. Nah terus MBG ini nggak tahu kenapa kok kayaknya nggak ada perubahan gitu ya, malah dikasih tips cara untuk mengatasi anak yang beracun, bukan itunya. Ini kayaknya emang mau ngurangi masyarakat Indonesia kayaknya. Oke, mungkin sekian dari saya, gitu aja. Dikit aja Pak. Oh ya Pak, saya mau nanya, kira-kira Mugaru ini mau dapat MBG atau enggak Pak? Loh enggak Pak. Padahal saya awal-awal tuh berharap banget emang. Ternyata emang harus dihindari. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, jadi hari ini tuh aku mau stand up comedy tentang MBG. Nah teman-teman pasti banyak yang tahu kan ya, beberapa hari ini tuh lagi viral banget berita tentang banyaknya anak-anak yang keracunan MBG. Waduh, aku dari situ aku mikir, ini tuh sebenarnya makan bergizi kok tambah bikin tumbang gitu kan ya. Padahal namanya juga bagus banget, MBG, makan bergizi gratis, tapi kok malah bikin tumbang. Waduh, ini sebenarnya makanan bergizi gratis atau makanan beracun gratis gitu kan. Terus guys, ada yang bilang ini kan gratis, jadi kalian nggak boleh protes gitu. Waduh, bener sih gratis, tapi kok malah bonusnya infus juga gratis. Waduh, bahaya banget emang ya Allah. Terus juga guys, aku punya teman, dia tuh di sekolahnya udah dapat program MBG. Nah, aku tanya dong, gimana sih rasanya makan MBG? Dia ngomong, rasanya tuh kayak rasanya cinta pertama. Waduh, kenapa tuh? Katanya manis di awal, pahit di akhir. Waduh, bahaya banget emang MBG ini, aduh. Oke, segitu dulu dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ayo cepet. Ini Kaila. Enggak cerita aku. Kamu ada Tong? Apa sih? Aku belum dapat. Ini Bapak MBG. MBG-nya temanku Pak Skandal. Dapat terus. Oke, aduh, waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kenal kan aku siapa? Uhuy. Sebenarnya tuh aku nggak bisa cerita lucu karena aku yang lucu, asik.
Oke, namanya MBG. MBG itu kepanjangannya kan makan bergizi gratis. Cuman kenapa pas aku akhir-akhir ini ngeliat isi TikTok aku tuh kayak banyak banget yang murid-murid tuh masuk rumah sakit terus kejang-kejang. Nah, itu tuh bingung guys. Sebenarnya itu makan bergizi gratis atau makan beracun gratis. Ditambahkan katanya 4 sehat 5 sempurna atau 4 sehat 5 sekarat. Waduh, wah. Sebenarnya itu nggak lucu ya, soalnya aku nggak bisa ngelawak karena aku bukan pelawak gitu guys. Terus apa ya, aku nggak ngerti tentang MBG apa ya. Selain itu kan aku juga searching tuh, katanya MBG juga ada artinya yang lain, makan belatung gratis, makan bau gratis. Terus ada yang bilang males banget gerak. Itu tuh apa ya? Males banget gerak itu mencerminkan apa? Mencerminkan pemerintah yang males banget gerak cuma janji-janji manis doang. Dikira kita apa kali ya? Aduh, cuma dikasih janji manis, gerakannya nggak ada. Waduh, bahaya. Oke, sebenarnya aku nggak ada yang ketawa ya. Soalnya aku nggak bisa ngelawak beneran ini, sumpah. Aduh. Oke, mungkin kita aku nggak bisa ngelawak guys. Oke, kita akhiri aja kali ya karena daripada boring. Oke, akhirnya aku Kaila mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi sama aku Vio, presenter Mugaru. Gimana nih kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Belajar presenter bersama Vio. Wow, alhamdulillah aku juga baik banget hari ini. Wah, hari ini tuh kita tuh mau bahas tentang MBG. Aduh guys, aku tuh kalau denger MBG dan MBG tuh aku suka bingung banget. Itu tuh kepanjangannya tuh MBG atau makanan beracun gratis. Kan aslinya tuh artinya kan makanan bergizi gratis. Sebenarnya program ini kan pertama kali aku dengar tuh kayak wah keren banget nih, nanti bakal dapet makanan bergizi gratis gitu. Tapi akhir-akhir ini tuh ada yang viral guys, karena banyak murid-murid yang keracunan gara-gara MBG. Aduh, yang niatnya semangat belajar gitu jadinya malah semangat ke toilet atau semangat ke RS deh ini. Nah guys, ada juga nih guru yang bilang nih ya, anak-anak itu tuh bukan beracun tapi kurang gizi dikit. Lah, kurang gizi gimana? Orang perut kita aja udah demo 24 jam nonstop. Tapi beneran deh guys, aslinya program ini tuh bagus banget. Itu tuh memang aslinya tuh buat anak itu jadi biar lebih semangat, lebih kuat buat belajar di sekolah. Nah, apalagi kira-kira ya? Oh ya, ada juga tuh yang bilang katanya lauknya itu udah lama disimpan. Lah itu tuh lauk atau mantan kok masih disimpan aja, padahal kan udah basi. Oke, apa lagi ya? Duh guys, aku tuh beneran bingung banget kalau bahas tentang MBG. Aku tuh beneran bingung banget, aku nggak ngikutin fullnya banget kan. Apa ya? Mungkin kayaknya aku akhirnya aja dulu deh. Aku bingung banget soal ngomong apa ya. Akhirnya aku Via mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke guys, kenalin aku Katalea dari kelas 7C. Oke, gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa belajar presenter bersama Katalea. Oke, jadi kabarku juga baik-baik aja kok. Oke guys, jadi hari ini aku mau ngomongin tentang MBG nih. Sebenarnya aku tuh nggak tahu ya tentang MBG tuh gimana gitu. Tapi nih ya, tadi pagi-pagi tuh aku kan lihat TikTok. Tiba-tiba FYP TikTok itu gini. Ada yang bilang MBG itu makanan beracun, bukan makanan bergizi. Nah aku tuh bingung mau percaya yang bergizi atau yang beracun. Nah kalau kalian percaya yang bergizi atau yang beracun? Oke, nah katanya ya banyak murid-murid yang keracunan gara-gara makan MBG. Nah terus yang pas itu paling banyak itu gara-gara menu ikan hiu. Emang iya? Nah, iya pernah. Nah terus banyak yang bilang juga mending MBG nggak usah dilanjutin. Nah kalau kata kalian MBG dilanjutin apa enggak? Nah kalau Nah, kalau kataku sih nggak usah ya, daripada nanti banyak yang keracunan juga, terus Indonesia malah nggak ada orangnya sama sekali. Nah, terus kalau aku misalnya disuruh makan MBG, mending nggak usah tak makan ya, mending aku buang ke sampah, terus loh, nggak gitu maksudnya itu ya sedikit ku makan gitu, terus sisanya kayak misalnya semangka yang setipis tisu itu mungkin nggak aku makan, terus mungkin tinggal airnya aja gitu ya, jadi ya udah nggak aku makan gitu. Nah terus apalagi ya, aku ini nggak terlalu suka baca tentang MBG gitu. Nah terus nih ada yang bilang ya tempat makannya MBG itu dicucinya tuh pakai air yang keruh. Nah terus ada yang bilang, emang iya gitu. Nah aku juga nggak tahu nih percaya apa enggak ya. Emang iya pakai air keruh, jorok banget kan kalau pakai air keruh. Apalagi ya, mungkin segitu aja. Oke, terima kasih dan akhirnya aku Katalea mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pada kalian? Selamat pagi kalian. Hai, jumpa lagi sama aku Intan. Jadi di sini aku mau ngomongin tentang MBG. Di sini sebelumnya ada yang udah tahu belum MBG itu apa? Males banget gerak. Itu salah banget ya guys. Jadi yang benar itu katanya MBG itu makan bergizi gratis, makan bau gratis, makan beracun gratis. Jadi ini yang benar yang mana sih guys? Oke, aslinya aku tuh nggak begitu banyak mengikuti tentang MBG ya. Jadi setahu aku aja ya guys, MBG itu setahu aku dia tuh kan banyak yang kan di berita itu kan banyak yang beracun ya, anak-anaknya tuh banyak yang keracunan gara-gara makan gratis. Terus kemarin itu temen aku tuh ada yang baru dapat MBG, terus katanya tuh perutnya tuh sakit. Terus aku tanya kenapa kok sakit? Iyalah makan MBG, gara-gara makan MBG jadi perutnya sakit gitu. Kok nggak ada yang ketawa ya? Gak lucu ya guys? Hahaha. Ya. Terus apalagi ya? Aku tuh nggak begitu ini. Kalau aku nganu lucu ya kata teman-teman garing. Ya udah deh, segitu aja. Jadinya aku Intan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Naila, presenter Mugaru. Nah, gimana nih kabarnya? Baik nggak? Baik. Oke, nah sekarang aku mau bahas tentang MBG. Nah,
Jadi MBG itu katanya itu makan bergizi gratis. Tapi kayaknya bukan makan bergizi gratis, tapi makan beracun gratis. Soalnya kalau di pelosok-pelosok sana menunya itu sampai ikan hiu goreng, ada sampai yang laut-laut yang tidak pantas dimakan gitu loh. Terus itu katanya tempatnya kayak yang ya emprengnya itu katanya itu dari babi, tapi yang nggak tahu itu beneran apa enggak. Nah habis itu dicucinya itu katanya pakai air keruh, tapi kayaknya itu kayak pas di video itu kayak bersih gitu, tapi kayak katanya itu pakai air keruh. Kayak aku kalau dapet pasti nggak mau aku makan sih. Aku pasti cuci dulu, aku buang makanannya, aku cuci dulu emprengnya karena kayak kotor gitu kan, pakai air keruh. Kayak kotor dari air keruh itu kan kayak dari mana ya, kayak dari sumur-sumur kayak yang udah kotor gitu kan. Jadi mending aku cuci dulu. Nah segitu dulu ya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Keisha, si presenter Mugaru. Nah hari ini tuh aku tuh disuruh stand up komedi atau enggak cerita lucu gitu. Temanya tuh MBG. Jujur kalau aku dengar tentang MBG itu kayak gimana ya, kayak langsung ilfil gitu karena banyaknya berita yang buruk tentang MBG ini. Kadang-kadang aku itu kayak mikir, katanya kan makanan bergizi gratis, tapi kok banyak yang bilangin itu kayak makanan beracun, makanan basi gitu. Karena kayak banyak banget yang sampai keracunan gitu loh. Korbannya itu udah 6.000 lebih ya. Kalau dijadiin uang itu udah bisa beli minum. Karena kayak oh ya, kok MBG ini aku kan punya 2 temen ya. Mereka ini sekolah di sekolah yang udah dapet MBG. Aku itu kayak yang satunya tuh dapat makanan yang menarik banget, yang kayaknya enak banget. Tapi yang satunya ini kayak lauknya tuh nggak jelas gitu loh. Kayak lauknya itu katsu, tapi yang lainnya tuh wortel, cuma 1 biji doang lagi. Dan itu nggak pakai nasi, makanya itu malah roti. Rotinya itu kayak nggak ada apa-apa yang sama sekali ya, bener-bener roti plain doang gitu loh. Kayak gimana ya, masa dia ini nyaman gitu loh makan kayak gitu. Dan aku tuh kayak gimana ya, aku tuh dulu pas awal-awal denger MBG itu kayak wow keren banget gitu ya, baik banget gitu. Pas aku lihat hasilnya tuh kayak nggak usah lah, mending, karena udah bikin 6.000 anak lebih keracunan. Dan yang itu tuh bikin kayak repot banget buat iniin kayak rumah sakitnya gitu loh. Tapi kayak tetap dilanjut aja gitu. Ya kayak bingung juga sih, kayak kalau udah gini kan ya gimana gitu. Ya kalau MBG sih mungkin memang niatnya itu bagus, cuman kayak cara masaknya dan bahan-bahannya aja gitu loh yang kurang. Karena kayak masa sih makanan kayak gitu itu dikasih ke kita, dan memang ini tuh katanya tuh modalnya tuh cuman dikit banget ya, kayak cuman 12.000 atau enggak 15.000 gitu loh. Kayak 15.000 itu makanan yang kita dapat itu kan rata-rata kurang gitu ya, kayak di warteg aja nggak gini gitu loh. Bahkan kalau di warteg 15.000 itu lebih bergizi kayaknya kalau daripada MBG. Mungkin kayaknya itu aja sih yang bisa aku jelasin ya, karena kayak oke lah, aku udah kehabisan materi juga. Sekian dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Pak. Oke, jadi sebenarnya udah kreatif, cuma ada yang ragu-ragu untuk menyampaikan iki lucu gak ya, engko nek ngene iki engko diguyu apa gak ya, gitu. Yang membuat nggak lucu itu sebenarnya itu. Kalau misalnya los itu malah lucu sebenarnya itu. Iya. Dan memang gini, kalau pelawak itu kan memang tindakannya yang lucu itu. Tapi kalau stand up comedy itu kan
narasinya itu yang bikin lucu itu. Dia ini menengai, misalnya kayak Cak Lontong, tahu ya? Cak Lontong itu kan stand up komedian yang paling mahal di Indonesia itu. Dia ngomongnya cuma begini, gak ada gerakannya, gak ada apa, cuma narasinya itu lucu, jadinya orang-orang pada tertawa seperti itu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita latihan ngomong. Oke? Ada usulan, hari Sabtu besok apa materinya? Yang penting kita latihan ngomong. Nah, apa? Ayo. Mungkin ini, mungkin gini, membawa makanan yang ringan saja, dan itu kamu judulnya itu review makanan. Nah, food vlogger. Iya, nanti kamu akan di zoom di ini kan. Jadi nanti di sini disediakan meja yang agak tinggi gitu ya. Terus kemudian di zoom. Nanti kamu jadi vlogger, food vlogger itu. Iya, gitu ya. Oke ya, sepakat ya? Oke. Mungkin sampai sini dulu karena ini juga gantian ininya mau dipakai anak-anak sinema ini. Anak sinema mau bikin film. Iya. Tapi ininya apa gurunya baru bilang ininya sekarang ini kali ya. Oke. Kapan olah? Minggu ini tanggal 16 hari Kamis. Tanggal 16 hari Kamis minggu depan. Oh iya. Pak Nur ikut yang kelas 7. Yang kelas 8 enggak tahu siapa yang Pak gurunya ya. Yang kelas 9 kan kemutu ya. Ya itu. Pak Nur pilih yang kelas 7 karena pemandangannya agak beda. Kalau yang kelas 8 di Taman Dolan itu blenger Pak Nur ke sana. Guru-guru, iya, guru-guru kan sering ke sana ya. Untuk outbound-nya itu sering ke sana. Itu. Mungkin nanti kelas 8 ada yang ini, ada yang disuruh konten. Mungkin loh ya, Pak Fian yang ikut. Kelas 9 itu ada Pak Fahmi. Mungkin ada yang disuruh konten juga nanti kelas 9. Oke ya. Sampai di sini dulu, kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.